Bagaimana mungkin aku hanya seorang wanita sederhana yang memilih hidup di balik cadar, bisa menemukan cinta sejati dalam diri seorang mantan preman bertato? Angin pagi di Tuban selalu membawa aroma khas yang tak pernah bisa kulupakan. Pasar tradisional yang ramai dengan pedagang dan pembeli, suara tawar-menawar yang terdengar riuh, serta bau rempah-rempah yang menyengat hidung, semua itu adalah bagian dari kehidupanku sehari-hari. Sejak kecil, aku dibesarkan di lingkungan sederhana ini. Aku tumbuh besar di antara deretan lapak-lapak pasar, tempat ibuku berjualan sayur segar setiap hari. Aku, Rensika, anak kedua dari 5 bersaudara, menghabiskan masa kecilku dengan bermain di lorong-lorong pasar, mengejar teman-teman sebayaku, dan sesekali membantu ibu menghitung uang receh hasil dagangan. Kehidupan kami mungkin tidak mewah, tapi penuh dengan kehangatan. Setiap sore, ketika langit mulai berubah jingga, kampung kami selalu dipenuhi oleh suara azan maghrib yang berkumandang dari masjid kecil di ujung jalan. Itu adalah saat favoritku. Setelah seharian beraktivitas, aku akan duduk di depan rumah bersama keluarga, mendengarkan ayah membaca Al-Quran, sementara ibu menyiapkan teh manis hangat untuk dinikmati bersama. Disinilah aku belajar nilai-nilai agama yang begitu penting dalam hidupku. Namun, ada satu hal yang membuatku sering merasa berbeda dari orang-orang di sekitarku. 2 tahun lalu, aku memutuskan untuk mengenakan cadar. Keputusan ini bukan tanpa perjuangan. Banyak orang yang awalnya memandangku dengan rasa penasaran, bahkan ada yang mencibir atau menganggapku aneh. Tapi bagi diriku sendiri, keputusan ini adalah bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin menunjukkan bahwa aku siap menutupi diriku sepenuhnya demi menjaga kesucian hati dan pikiranku. Aku tak pernah membayangkan bahwa keputusan ini akan membawa perubahan besar dalam hidupku. Semua bermula pada suatu sore, ketika kakak iparku, Nisa, datang ke rumah, membawa sebuah kabar yang mengejutkan. Ia tersenyum lebar saat memberitahuku bahwa ada seseorang yang tertarik untuk melamarku. Awalnya, aku hanya tertawa dan menganggapnya bercanda. Siapa yang mau menikahi gadis seperti aku? Gadis desa yang sederhana, tak punya gelar tinggi, apalagi paras yang cantik menurut standar umum. Apalagi aku memakai cadar, sesuatu yang masih jarang di kalangan wanita di daerah kami. Tapi ternyata, Nisa benar-benar serius. Calon suamiku adalah seorang pemuda bernama Farhan. Namanya cukup dikenal di Tuban, meskipun bukan karena prestasi akademik atau karier gemilang. Farhan dulu adalah salah satu preman yang cukup disegani di kota ini. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya kekar, dan tangannya penuh dengan tato. Meski begitu, ia sudah meninggalkan dunia hitamnya beberapa tahun lalu. Kabarnya, ia bertaubat setelah mengalami insiden besar yang membuatnya sadar akan arti hidup. Awalnya, aku ragu. Bagaimana mungkin aku bisa hidup bersama seseorang seperti dia? Aku yang pendiam dan religius, sedangkan dia, mantan preman bertato. Rasanya seperti 2 dunia yang tak mungkin bertemu. Namun, keluargaku meyakinkan bahwa Farhan sudah banyak berubah. Menurut mereka, ia sekarang bekerja keras sebagai sopir truk, rajin ke masjid, dan aktif dalam kegiatan keagamaan di komunitasnya. Setelah beberapa kali diskusi panjang dengan keluarga, aku akhirnya memutuskan untuk bertemu dengannya. Pertemuan pertama kami terjadi di rumah kakak iparku. Aku sangat gugup saat itu. Jantungku berdebar-debar, takut-takut jika nanti ia akan bersikap kasar atau sombong seperti bayanganku tentang mantan preman. Tapi ternyata, semua prasangkaku salah besar. Farhan datang dengan sikap yang sangat sopan. Ia tersenyum ramah, meski tatapan matanya masih menyiratkan sisa-sisa ketegasan masa lalunya. Kami berbicara banyak hal tentang masa lalunya, tentang taubatnya, dan juga tentang impiannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia mengakui bahwa tato-tato di tubuhnya adalah jejak masa lalunya yang tak bisa dihapus. Tapi ia berjanji bahwa ia sudah berubah. Entah kenapa, ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku merasa nyaman. Mungkin karena ia begitu jujur tentang dirinya sendiri. Atau mungkin karena aku melihat kesungguhannya dalam memperbaiki diri. Akhirnya, aku memutuskan untuk menerima lamarannya. Ya, aku akan menikah dengan Farhan. Sejak keputusan itu diambil,
hidupku berubah drastis. Persiapan pernikahan berlangsung sederhana, namun penuh makna. Keluarga kami mengadakan acara lamaran kecil-kecilan di rumah. Ibu menyiapkan hidangan khas, tuban seperti soto dan pecel, sementara ayah memimpin doa bersama agar pernikahan ini membawa kebahagiaan bagi kami berdua. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap pernikahan ini? Aku tahu, banyak orang yang masih memandang Farhan dengan prasangka negatif. Beberapa tetangga bahkan sempat bergosip tentang kami. Ada yang mengatakan bahwa aku terlalu naif menerima lamaran mantan preman. Ada pula yang khawatir bahwa Farhan belum sepenuhnya meninggalkan masa lalunya, tapi aku mencoba mengabaikan semua itu. Aku percaya pada keputusanku. Aku juga yakin bahwa cinta bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang saling menerima dan mendukung satu sama lain. Jika Farhan bisa berubah, maka aku juga ingin menjadi bagian dari perjalanan hidupnya menuju kebaikan. Hari pernikahan semakin dekat. Aku merasa campuran antara harapan dan kecemasan. Harapan karena aku ingin memulai lembaran baru bersama suamiku, tapi cemas karena aku tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah aku bisa menerima segala kekurangan Farhan? Apakah aku bisa menjadi istri yang baik baginya? Namun, satu hal yang pasti, aku siap untuk menjalani petualangan hidup ini bersamanya. Apapun yang terjadi, aku akan berusaha menjadi pribadi yang lebih kuat dan sabar. Karena bagiku, cinta bukan hanya tentang mencintai seseorang dalam keadaan baik saja, tapi juga dalam keadaan sulit. Pernikahan kami berlangsung sederhana, seperti yang kuharapkan. Tidak ada kemewahan atau pesta besar-besaran, hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga yang hadir di acara resepsi kecil-kecilan itu. Aku mengenakan gaun putih sederhana dengan cadarku, masih menutupi wajahku, sementara Farhan tampak gagah dalam setelan jas hitamnya. Meski begitu, tatapan matanya yang tajam dan tubuhnya yang dipenuhi tato membuat beberapa tamu undangan sedikit canggung. Namun, mereka mencoba menyembunyikan ketidaknyamanan itu dengan senyum ramah. Setelah akad nikah selesai, kami langsung menuju rumah baru kami. Farhan sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuk kami berdua. Terletak di pinggiran Tuban, jauh dari keramaian pasar tradisional, tempat aku biasa beraktivitas. Awalnya, aku merasa sedikit cemas meninggalkan lingkungan yang sudah lama kuhuni. Tapi kemudian aku sadar, ini adalah awal dari hidup baru bersama suamiku. Saat pertama kali masuk ke rumah itu, aku merasa seperti berada di dunia yang sama sekali berbeda. Dinding-dindingnya dicat putih polos, perabotannya minimalis, dan ada bau cat yang masih segar. Di ruang tamu, sebuah karpet tebal terbentang di atas lantai keramik yang dingin. Ada juga satu set kursi kayu sederhana yang tampaknya baru dibeli. Di sudut ruangan, ada rak buku kecil yang hanya berisi beberapa kitab kuning dan majalah-majalah bekas. Jelas terlihat bahwa Farhan mencoba mendekorasi rumah ini agar terasa lebih hangat, meskipun ia sendiri bukan orang yang terbiasa dengan hal-hal semacam ini. Farhan menunjukkan padaku kamar tidur kami. Di dalamnya ada tempat tidur kayu sederhana dengan selimut tebal warna biru tua. Ada juga lemari pakaian besar yang sepertinya sudah lama ia miliki. Di pintunya terdapat goresan-goresan kecil yang mungkin sisa-sisa masa lalunya. Melihat itu, aku tak bisa menahan diri untuk bertanya tentang cerita di balik goresan tersebut. Farhan hanya tersenyum tipis dan berkata, "Ini kenangan lama. Biarlah tetap ada sebagai pengingat." Kami mulai menjalani kehidupan sehari-hari sebagai suami istri. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Farhan biasanya sudah berangkat bekerja sebelum matahari benar-benar terbit. Ia bekerja sebagai sopir truk pengangkut barang antar kota. Pekerjaan itu melelahkan, tapi Farhan tak pernah mengeluh. Ia selalu pulang ke rumah dengan wajah lelah namun tersenyum saat melihatku. Kadang-kadang, ia membawakan oleh-oleh kecil untukku, seperti sebungkus kue atau secangkir teh manis yang ia beli di warung pinggir jalan. Namun, ada hal-hal kecil yang sering membuatku merasa tidak nyaman. Misalnya, ketika Farhan pulang ke rumah, kadang-kadang teman-temannya datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Mereka adalah mantan rekan-rekannya dari dunia hitam dulu. Beberapa di antaranya masih memiliki penampilan yang kasar, dengan rambut gondrong dan tato,
yang hampir menutupi seluruh tubuh mereka. Mereka sering tertawa keras dan bercerita tentang masa lalu mereka yang penuh kekerasan. Aku merasa canggung dan takut, meskipun mereka selalu bersikap sopan terhadapku. Suatu malam, setelah teman-teman Farhan pulang, aku mencoba berbicara dengannya tentang hal ini. "Farhan," kataku pelan, "aku merasa tidak nyaman jika mereka sering datang ke rumah kita. Bukan karena aku takut pada mereka, tapi entahlah. Aku merasa ini tidak baik untukmu. Mungkin mereka akan membawamu kembali ke dunia lama." Farhan terdiam sejenak. Matanya menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Lalu, ia menghela napas panjang dan berkata, "Aku mengerti perasaanmu, Rensika. Tapi mereka adalah sahabat lamaku. Aku tidak bisa begitu saja memutus hubungan dengan mereka. Lagi pula, aku sudah berjanji padamu bahwa aku tidak akan kembali ke dunia itu lagi." Meski jawabannya terdengar meyakinkan, aku masih merasa ragu. Bagaimana mungkin ia bisa benar-benar meninggalkan masa lalunya jika teman-temannya masih ada di sekitarnya? Namun, aku memutuskan untuk percaya padanya. Aku tahu, ini adalah bagian dari proses adaptasi kami sebagai pasangan suami istri. Di sisi lain, ada hal-hal kecil yang membuatku semakin dekat dengan Farhan. Misalnya, cara ia memperlakukanku dengan penuh hormat dan perhatian. Meski dulu ia adalah preman yang ditakuti, ia sangat lembut terhadapku. Ia selalu memastikan aku merasa nyaman dan aman. Bahkan, ia sering membantu pekerjaan rumah, seperti mencuci piring atau menyapu halaman. Hal-hal kecil seperti itulah yang membuatku semakin yakin bahwa ia telah berubah. Suatu sore, saat kami sedang duduk di teras rumah, Farhan tiba-tiba berbicara tentang masa lalunya. "Rensika," katanya dengan nada serius, "aku tahu kau mungkin masih merasa ragu tentang diriku. Tapi aku ingin kau tahu, aku benar-benar menyesali semua kesalahan yang pernah kulakukan. Aku ingin menjadi suami yang baik untukmu, dan aku akan berusaha keras untuk itu." Aku hanya tersenyum dan menggenggam tangannya erat. "Aku percaya padamu, Farhan. Kita semua punya masa lalu, tapi yang penting adalah bagaimana kita memperbaiki diri di masa depan." Sejak saat itu, aku mulai merasakan ikatan yang lebih kuat dengan Farhan. Kami mulai saling memahami dan mendukung satu sama lain. Meski tantangan masih ada di depan, aku yakin bahwa kami bisa melewatinya bersama-sama. Karena bagiku, pernikahan bukan hanya tentang mencintai seseorang dalam keadaan baik saja, tapi juga dalam keadaan sulit. Dan begitulah, kehidupan kami sebagai suami istri dimulai. Penuh dengan penyesuaian, tantangan, serta harapan untuk masa depan yang lebih baik. Aku tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang kami. Tapi aku siap untuk menjalaninya bersama Farhan, pria yang dulunya preman, namun kini telah berubah menjadi suamiku yang penuh kasih sayang. Malam pertama adalah momen yang paling kuharapkan, namun juga paling kutakuti. Sejak sore hari, aku sudah merasa gelisah. Aku berusaha sibuk dengan menata ulang perabotan di kamar tidur, atau memasak makanan kesukaan Farhan untuk mengalihkan pikiran. Namun, semakin malam semakin mendekat, semakin besar ketegangan yang menyelimuti hatiku. Aku tahu ini adalah langkah besar dalam hidupku, langkah yang tak bisa diulang. Dan meski aku mencintai Farhan sebagai suamiku, ada bagian dari diriku yang masih merasa asing dengannya. Farhan pulang ke rumah lebih awal hari itu. Ia membawa sebungkus kue bolu dan segelas teh manis hangat untuk kami nikmati bersama. Kami duduk di meja makan kecil di dapur, bercerita tentang hal-hal ringan seperti pekerjaannya hari ini atau rencana besok pagi. Tapi suasana tetap terasa canggung. Aku bisa merasakan bahwa ia juga gugup, meskipun ia berusaha menutupinya dengan senyum dan obrolan santai. Setelah makan malam selesai, kami berdua diam sejenak. Suara jangkrik dari luar rumah terdengar begitu keras, membuat suasana semakin hening. Aku mulai membersihkan meja makan, tapi Farhan tiba-tiba menghentikan tanganku. "Rensika," katanya pelan. "Aku ingin bicara sebentar." Aku menoleh padanya, hatiku berdebar-debar. Ia tampak serius, matanya menatapku dengan intensitas yang membuatku merinding. "Ada apa, Farhan?" tanyaku, berusaha agar suaraku tidak terdengar gemetar.
Farhan mengambil napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Sebelum kita melanjutkan, aku ingin kau tahu segala sesuatu tentang diriku, tentang masa laluku, tentang siapa aku sebenarnya." Ia berhenti sejenak, seolah ragu apakah harus melanjutkan atau tidak. Tapi kemudian ia melanjutkan. "Karena jika kau tahu semuanya, kau mungkin akan berpikir 2 kali untuk tetap tinggal di sisiku." Aku terdiam. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku sudah mendengar cerita tentang masa lalunya dari keluarga dan tetangga, tapi aku belum pernah mendengarnya langsung dari mulutnya. Aku hanya mengangguk pelan, memberinya isyarat untuk melanjutkan. Farhan mulai bercerita. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia menceritakan semua dosa-dosanya di masa lalu. Ia mengakui bahwa dulu ia adalah salah satu preman paling ditakuti di Tuban. Ia terlibat dalam banyak kasus kekerasan, perkelahian jalanan, bahkan beberapa kali melakukan perampokan. Ada kalanya ia harus melukai orang lain demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Tangannya sendiri, katanya, telah menodai darah orang-orang yang tak bersalah. "Kau tahu tato-tato ini?" katanya sambil menunjuk lengannya yang penuh gambar aneh. "Ini bukan sekadar hiasan. Ini adalah simbol-simbol dari kehidupan hitamku. Setiap garis dan warna di tubuhku adalah kenangan buruk tentang apa yang pernah kulakukan." Ia juga bercerita tentang insiden besar yang akhirnya membuatnya sadar. Beberapa tahun lalu, ia terlibat dalam sebuah perkelahian besar antar geng. Dalam pertarungan itu, salah satu rekannya tewas tertembak. Melihat sahabatnya meninggal tepat di depan matanya membuatnya tersadar bahwa hidupnya selama ini sia-sia. Ia mulai membenci dirinya sendiri dan mempertanyakan arti dari semua kekerasan yang ia lakukan. "Aku bertemu dengan seorang ustaz saat aku sedang menjalani hukuman penjara," lanjutnya. "Dia mengajarkan aku tentang taubat dan pentingnya memperbaiki diri. Aku mulai belajar agama dan memahami bahwa hidup ini bukan tentang kekuatan atau keberanian, tapi tentang keikhlasan dan kebaikan." Meski begitu, Farhan mengakui bahwa proses taubatnya tidak mudah. Banyak orang yang sulit menerima perubahan sikapnya. Teman-temannya dulu menganggapnya pengecut karena meninggalkan dunia hitam. Bahkan ada yang mencoba membalas dendam padanya karena ia dianggap pengkhianat. Tapi ia tetap bertahan, meski harus menghadapi rasa sepi dan kesendirian. Aku mendengarkan semua ceritanya dengan hati yang berkecamuk. Di satu sisi, aku merasa syok mendengar betapa kelamnya masa lalunya. Aku tak pernah membayangkan bahwa suamiku pernah melakukan hal-hal seburuk itu. Tapi di sisi lain, aku juga merasa kagum pada keberaniannya untuk mengakui semua itu. Bagiku, ini adalah bukti nyata bahwa ia benar-benar ingin berubah. Saat ia selesai bercerita, suasana menjadi sangat hening. Aku hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Matanya tampak lembut, namun penuh dengan rasa bersalah. Ia tampak seperti anak kecil yang takut dihukum atas kesalahannya. "Kenapa kau ceritakan semua ini padaku?" tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar, pelan namun penuh emosi. Farhan menundukkan kepala sebelum menjawab. "Karena aku ingin kau tahu siapa aku sebenarnya. Aku tidak ingin menyembunyikan apapun darimu. Jika kau memutuskan untuk tetap tinggal di sisiku setelah mendengar semua ini, maka aku akan berusaha 10 kali lebih keras untuk menjadi suami yang baik untukmu." Aku menghela napas panjang. Kemudian, dengan suara yang mantap, aku berkata, "Farhan, aku tidak peduli dengan masa lalumu. Yang penting bagiku adalah siapa dirimu sekarang. Kau sudah bertaubat, dan itu lebih dari cukup bagiku. Aku yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menerima taubatmu jika kau benar-benar serius memperbaiki diri." Farhan tampak terkejut mendengar kata-kataku. Matanya berkaca-kaca, dan untuk pertama kalinya aku melihatnya menangis. Ia memelukku erat-erat, seolah tak ingin melepaskanku. "Terima kasih, Rensika," katanya dengan suara serak. "Terima kasih sudah menerimaku apa adanya." Pada malam itu, aku merasa lebih dekat dengan Farhan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia bukan lagi sosok asing yang penuh misteri bagiku. Ia adalah manusia biasa, yang pernah melakukan kesalahan besar, namun berusaha keras untuk menjadi lebih baik. Dan aku bertekad untuk mendukungnya dalam perjalanan itu. Kami menghabiskan sisa malam itu dengan berbicara tentang harapan-harapan kami untuk masa depan,
Farhan bercerita tentang impiannya untuk membuka usaha kecil-kecilan agar tidak lagi bekerja sebagai sopir truk. Aku, di sisi lain, berbagi tentang keinginanku untuk terus belajar agama dan menjadi istri yang baik baginya. Di akhir malam, aku merasa lega. Ketegangan yang tadinya menyelimuti hatiku perlahan-lahan memudar. Aku tahu, pernikahan kami tidak akan selalu mudah. Masih ada tantangan besar yang harus kami hadapi bersama. Tapi aku yakin, selama kami saling percaya dan mendukung satu sama lain, kami bisa melewati semuanya. Dan begitulah, malam pertama kami berakhir dengan janji-janji baru. Janji untuk saling menerima, saling memahami, dan saling mendukung dalam perjalanan panjang menuju kebahagiaan. Hari-hari berikutnya setelah malam pertama, terasa seperti lembaran baru dalam hidupku. Aku mulai lebih memahami Farhan sebagai suamiku, bukan hanya sebagai mantan preman yang pernah melakukan kesalahan besar. Meski awalnya aku masih merasa sedikit canggung dengan kebiasaan-kebiasaannya, yang kadang terlihat keras dan tegas, lama-lama aku menyadari bahwa di balik sikap itu, ada sisi lembut yang jarang ditunjukkannya pada orang lain. Farhan adalah pria yang sangat disiplin. Ia selalu bangun sebelum subuh untuk sholat tahajud, bahkan saat tubuhnya terlihat begitu lelah karena seharian bekerja sebagai sopir truk. Setiap pagi, ia akan membaca Al-Quran di ruang tamu sambil menunggu waktu sholat subuh. Aku sering mendengar suaranya yang tenang, melantunkan ayat-ayat suci dari balik tirai kamar tidur. Suara itu membuatku merasa damai, seolah semua kekhawatiran tentang masa depan kami lenyap seketika. Namun, ada hal-hal kecil yang tetap membuatku harus menyesuaikan diri. Misalnya, cara Farhan berbicara dengan nada tinggi ketika marah, meskipun ia jarang sekali marah padaku. Kadang-kadang, ia masih menggunakan kata-kata kasar atau ungkapan yang berbau kekerasan, terutama ketika menceritakan sesuatu tentang pekerjaannya. Aku tahu itu adalah sisa-sisa kebiasaannya dulu, tapi tetap saja membuatku merasa tidak nyaman. Namun, aku mencoba memahami bahwa mengubah kebiasaan seperti itu bukanlah hal yang mudah, butuh waktu dan kesabaran. Salah satu tantangan terbesarku adalah hubungan Farhan dengan teman-teman lamanya. Meski ia sudah berjanji untuk menjauhi dunia hitamnya, beberapa dari mereka masih sering datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Kadang-kadang, mereka hanya mampir sebentar untuk mengobrol, tapi ada juga yang datang membawa cerita-cerita tentang masalah yang belum terselesaikan. Entah itu utang piutang, perselisihan dengan rival, atau konflik internal di antara mereka sendiri. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan teh manis untuk Farhan, salah satu temannya datang berkunjung. Namanya Arif, seorang pria berbadan besar dengan tato naga di lengannya. Aku tak pernah suka dengan tatapannya yang tajam dan senyumnya yang terkesan sinis. Saat itu, Arif duduk di kursi tamu dan langsung mulai bercerita tentang masalah yang sedang dihadapinya. "Farhan, aku butuh bantuanmu," katanya dengan nada memaksa. "Ada urusan dengan geng lama yang belum selesai. Kau tahu, mereka masih mengincar kita." Aku yang sedang berdiri di dapur bisa mendengar percakapan itu dengan jelas. Jantungku berdebar-debar mendengar kata-kata geng dan masalah. Aku khawatir ini akan membawa Farhan kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan. Tapi Farhan hanya tersenyum tipis dan menjawab dengan tegas, "Arif, aku sudah tidak ada hubungannya lagi dengan dunia itu. Aku punya istri dan kehidupan baru sekarang. Selesaikan masalahmu sendiri." Arif tampak kesal mendengar jawaban itu. "Kau pikir kau bisa begitu saja meninggalkan semuanya? Kau tahu apa yang akan terjadi jika kau tidak membantu kami?" katanya dengan nada mengancam. Farhan bangkit dari kursinya dan menatap Arif dengan mata tajam. "Dengar baik-baik Arif, ini adalah hidupku sekarang. Aku tidak peduli apa yang kalian lakukan, tapi jangan libatkan aku lagi. Kalau kau masih ingin berteman denganku, hormati keputusanku." Setelah itu, Arif pergi dengan wajah muram. Aku melihatnya dari jendela dapur dan hatiku merasa lega. Tapi di sisi lain, aku juga merasa was-was. Apakah Arif benar-benar akan meninggalkan Farhan begitu saja? Atau apakah ini hanya awal dari masalah yang lebih besar? Setelah kejadian itu,
Aku mencoba berbicara dengan Farhan tentang rasa khawatirku. "Farhan," kataku pelan, "aku takut kalau teman-temanmu akan membawamu kembali ke dunia lama. Mereka tampaknya tidak mau menerima bahwa kau sudah berubah." Farhan menatapku dengan ekspresi tenang. "Rensika, aku tahu kau khawatir, tapi aku sudah memilih jalan hidupku sekarang. Aku tidak akan kembali ke dunia itu, meskipun mereka mencoba memaksaku. Aku janji." Meski begitu, aku tetap merasa gelisah. Beberapa hari kemudian, ada insiden kecil yang membuatku semakin yakin bahwa bayangan masa lalu Farhan belum sepenuhnya hilang. Saat itu, aku sedang berbelanja di pasar tradisional. Aku memakai cadar seperti biasa, namun kali ini ada beberapa orang yang berbisik-bisik di belakangku. Awalnya aku tak terlalu memperhatikan, tapi kemudian aku mendengar salah satu dari mereka menyebut nama Farhan. "Kau tahu Rensika, istri Farhan itu? Suaminya dulu preman besar di Tuban loh. Katanya dia masih punya hubungan dengan geng-geng lama," kata seorang ibu kepada temannya. Aku merasa dadaku sesak mendengar komentar itu. Aku tahu, rumor seperti ini pasti akan muncul cepat atau lambat. Tapi tetap saja, rasanya menyakitkan mendengar orang-orang membicarakanku di belakang. Aku mencoba mengabaikannya dan melanjutkan aktivitas belanjaku. Tapi perasaan tidak nyaman itu terus menghantui sampai aku pulang ke rumah. Saat aku menceritakan kejadian itu pada Farhan, ia hanya tersenyum kecut. "Mereka memang selalu seperti itu, Rensika. Selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi biarkan saja. Yang penting, kita tahu siapa diri kita sebenarnya." Aku mengangguk pelan, meski dalam hati aku masih merasa ragu. Bagaimana mungkin kita bisa tenang jika orang-orang di sekitar kita terus memandang kita dengan prasangka negatif? Tapi aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini adalah bagian dari proses adaptasi. Kami tidak bisa mengharapkan semua orang menerima perubahan Farhan begitu saja. Yang bisa kami lakukan adalah terus menjalani hidup dengan baik dan membuktikan bahwa kami layak mendapatkan penghormatan. Di sisi lain, ada hal-hal kecil yang membuatku semakin dekat dengan Farhan. Misalnya, cara ia memperlakukanku dengan penuh kasih sayang meski ia dulu terbiasa dengan kekerasan. Setiap kali aku merasa lelah atau sedih, ia selalu ada di sisiku, mendengarkan keluhan-keluhanku tanpa menghakimi. Ia juga sering membantu pekerjaan rumah, meski kadang-kadang gerakannya terlihat canggung karena ia tidak terbiasa melakukannya dulu. Suatu malam, saat kami sedang duduk di teras rumah, Farhan tiba-tiba berkata, "Rensika, aku ingin kau tahu bahwa aku bersyukur telah dipertemukan denganmu. Kau adalah alasan aku terus berusaha menjadi lebih baik. Tanpamu, mungkin aku tidak akan pernah bisa meninggalkan masa laluku." Aku tersenyum mendengar kata-katanya. "Aku juga bersyukur memiliki suamimu, Farhan. Meski perjalanan kita tidak selalu mudah, aku yakin kita bisa melewati semuanya bersama-sama. Dan begitulah, kehidupan kami sebagai suami istri terus berjalan. Ada tantangan, ada ketidaknyamanan, tapi juga ada harapan dan kebahagiaan. Aku tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang kami. Tapi aku siap untuk menjalaninya bersama Farhan, pria yang dulunya preman, namun kini telah berubah menjadi suamiku yang penuh kasih sayang." Beberapa minggu setelah insiden di pasar tradisional, kehidupan kami mulai terasa lebih tenang. Farhan tampak semakin fokus pada pekerjaannya sebagai sopir truk, dan aku pun mencoba menjalani rutinitas harian dengan penuh rasa syukur. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu sore, saat aku sedang mengepel lantai di ruang tamu, aku mendengar suara langkah kaki yang cepat dari arah depan rumah. Aku mengintip dari balik jendela dapur, dan melihat seorang pria asing berdiri di depan pintu. Ia mengenakan jaket hitam tebal dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Di tangannya, ia membawa sebuah amplop coklat. Aku merasa cemas. Siapa orang ini? Mengapa ia datang ke rumah kami tanpa pemberitahuan? Sebelum sempat memikirkan lebih jauh, Farhan sudah membuka pintu dan menyambut pria itu dengan sikap waspada. Mereka berbicara pelan-pelan, namun aku bisa mendengar nada suara mereka yang tegang. Setelah beberapa saat, pria itu memberikan amplop itu kepada Farhan, lalu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun.
Farhan masuk ke dalam rumah dengan ekspresi serius. Ia duduk di kursi tamu sambil memandangi amplop itu tanpa membukanya. Aku mendekatinya dengan hati-hati. "Siapa itu, Farhan?" tanyaku pelan. Farhan menoleh padaku, matanya tampak gelisah. "Aku tidak tahu persis siapa dia," katanya. "Tapi, aku yakin ini ada hubungannya dengan masa laluku." Aku merasa jantungku berdebar-debar. "Apa isi amplop itu?" Farhan menghela napas panjang sebelum akhirnya membuka amplop tersebut. Di dalamnya ada secarik kertas bertuliskan pesan singkat. "Kau pikir kau bisa lari dari kami? Kau akan membayar untuk semua kesalahanmu." Tidak ada nama pengirim atau tanda tangan apapun. Hanya ancaman dingin yang membuat bulu kudukku merinding. "Rensika," kata Farhan dengan suara serak. "Ini bukan hal yang baik. Sepertinya ada seseorang dari masa laluku yang masih ingin balas dendam." Aku langsung merasa cemas. Apakah ini karena teman-teman lamamu? Apakah mereka benar-benar akan mencelakaimu? Farhan menggeleng pelan. "Aku tidak tahu pasti, tapi aku tidak bisa membiarkan ini mengganggumu. Aku harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Namun aku tak bisa tinggal diam. Meski aku merasa takut, aku tak ingin Farhan menghadapi semua ini sendirian. Farhan, kita harus bicarakan ini bersama-sama. Kita tidak bisa hanya diam dan menunggu apa yang akan terjadi." Farhan menatapku dengan pandangan penuh rasa bersalah. "Maafkan aku, Rensika. Aku tidak ingin membawamu ke dalam masalah besar seperti ini. Aku hanya ingin melindungimu." Aku menggenggam tangannya erat-erat. "Kau tidak perlu melindungiku dengan cara menyembunyikan semuanya dariku. Kita adalah pasangan, Farhan. Kita harus menghadapi ini bersama." Setelah percakapan itu, kami mulai membicarakan langkah-langkah yang harus diambil. Farhan memutuskan untuk menghubungi beberapa teman lamanya yang mungkin tahu siapa dalang di balik surat ancaman itu. Sementara itu, aku mencoba mencari informasi dari tetangga-tetangga yang mungkin pernah mendengar sesuatu tentang geng-geng lama di Tuban. Namun, semakin kami menyelidiki, semakin banyak hal yang membuat kami merasa bingung. Beberapa teman Farhan mengaku tidak tahu apa-apa, tapi ada juga yang memberikan jawaban ambigu, seolah-olah mereka tahu sesuatu tapi enggan mengatakannya. Salah satu temannya bahkan berkata, "Farhan, lebih baik kau tinggalkan saja semua ini. Jangan cari masalah lebih jauh." Aku merasa frustrasi mendengar semua ini. Kenapa orang-orang ini begitu sulit dipercaya? Apakah mereka semua takut? Atau justru mereka adalah bagian dari masalah ini? Sementara itu, Farhan mulai menunjukkan tanda-tanda stres. Ia sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Kadang-kadang, aku mendengarnya bergumam dalam tidurnya. "Jangan ganggu istriku. Aku sudah meninggalkan semuanya." Aku hanya bisa memeluknya erat, berharap kehadiranku bisa menenangkan pikirannya. Suatu malam, saat kami sedang duduk di teras rumah, Farhan tiba-tiba berkata, "Rensika, aku merasa sangat bersalah. Aku tidak seharusnya menikahimu. Aku hanya membawamu ke dalam masalah besar." Aku menatapnya dengan tatapan tegas. "Jangan pernah katakan itu lagi, Farhan. Aku tidak menyesal menikahimu. Kita memang sedang menghadapi masalah, tapi bukankah hidup selalu dipenuhi dengan tantangan? Yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya bersama." Farhan tersenyum tipis, namun matanya masih penuh dengan rasa bersalah. "Aku hanya takut kalau sesuatu terjadi padamu. Aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri." Aku menggenggam tangannya erat-erat. "Farhan, aku percaya padamu. Aku percaya bahwa kau sudah berubah. Dan aku juga percaya bahwa kita bisa melewati ini bersama. Jadi, jangan menyerah." Pada hari-hari berikutnya, situasi semakin memburuk. Ada desas-desus bahwa Farhan terlibat dalam sebuah kasus lama yang belum terselesaikan. Kabar itu menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat Tuban, dan banyak orang mulai memandang kami dengan prasangka negatif. Bahkan ada beberapa tetangga yang menghindari aku ketika aku berbelanja di pasar. Aku merasa seperti orang asing di tempat yang sudah lama ku sebut rumah. Namun, yang paling membuatku khawatir adalah reaksi polisi.
Suatu pagi, 2 orang polisi datang ke rumah kami untuk meminta keterangan lebih lanjut tentang kasus yang diduga melibatkan Farhan. Mereka bertanya tentang aktivitas Farhan selama beberapa bulan terakhir, serta hubungannya dengan mantan teman-temannya. Farhan menjawab semua pertanyaan dengan tenang, namun aku bisa melihat bahwa ia merasa tertekan. Setelah polisi pergi, aku mencoba menenangkan Farhan. "Kau tidak bersalah, Farhan. Kita hanya perlu membuktikannya." Farhan mengangguk pelan. "Ya, aku tahu, tapi aku khawatir ini akan semakin mempersulit hidup kita." Aku mencoba meyakinkannya bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Namun, dalam hati, aku merasa tidak yakin. Apakah kami benar-benar bisa melewati semua ini? Atau apakah bayangan masa lalu Farhan akan terus menghantui kami? Di tengah semua kekhawatiran itu, aku mulai merenungkan arti pernikahan kami. Aku sadar bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan dan kebersamaan dalam keadaan baik saja. Cinta juga tentang saling mendukung dalam keadaan sulit, tentang berusaha keras untuk tetap bersama, meskipun badai menghadang, dan begitulah kehidupan kami terus berjalan di tengah ketidakpastian. Ancaman-ancaman itu belum hilang, tapi kami berusaha untuk tetap tegar. Aku tahu, ini bukan ujian yang mudah. Namun, aku yakin bahwa selama kami saling percaya dan mendukung satu sama lain, kami bisa melewati semuanya. Meski awan kelabu terus menggantung di atas kepala kami, aku tetap berpegang pada satu keyakinan, bahwa cahaya matahari pasti akan datang setelah badai berlalu. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan cemas yang tak kunjung hilang. Ancaman surat misterius itu seperti bayangan gelap yang terus menghantui kami. Farhan mencoba bersikap tenang di depanku, tapi aku tahu ia juga merasa tertekan. Ada kalanya, aku mendengarnya berbicara sendiri di ruang tamu, atau bergumam dalam doa-doa panjang di tengah malam. Aku hanya bisa memperhatikan dari kejauhan, hatiku penuh dengan rasa iba dan kekhawatiran. Pada suatu sore, saat aku sedang menyiapkan makan malam, Farhan pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak murung, bahkan lebih murung daripada hari-hari sebelumnya. Ia duduk di kursi dapur tanpa berkata apa-apa, matanya kosong seolah pikirannya sedang berada di tempat lain. Aku meletakkan pisau di atas meja dan mendekatinya. "Farhan, ada apa? Kau terlihat sangat lelah." Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya menjawab. "Rensika, aku harus pergi ke kantor polisi besok pagi. Mereka ingin memeriksa lebih lanjut tentang kasus lama itu." Aku merasa tubuhku membeku sesaat. Meski aku sudah menduga hal ini akan terjadi, mendengarnya langsung dari mulut Farhan membuat segalanya terasa lebih nyata. "Kenapa mereka masih mencurigaimu? Bukankah kau sudah menjelaskan bahwa kau tidak terlibat lagi?" Farhan menundukkan kepala, kedua tangannya memegang erat tepi meja. "Aku tahu aku tidak bersalah, tapi ada bukti-bukti yang mengarah padaku. Beberapa saksi mengatakan bahwa aku ada di lokasi kejadian pada waktu itu. Aku tidak tahu siapa yang menyebarkan informasi itu, tapi sepertinya seseorang sedang berusaha menjatuhkanku." Hatiku terasa begitu berat mendengar kata-katanya. "Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang?" Farhan menatapku dengan tatapan penuh rasa bersalah. "Kita harus hadapi ini, Rensika. Aku akan menjelaskan semuanya kepada polisi. Tapi aku khawatir ini akan memakan waktu lama. Dan aku juga khawatir jika mereka tidak percaya padaku." Aku mencoba menenangkan diriku sendiri sebelum akhirnya berkata, "Jangan khawatir, Farhan. Kita akan cari cara untuk membuktikan bahwa kau tidak bersalah. Aku akan membantu sebisa mungkin." Namun, di balik keteguhan kata-kataku, aku merasa takut. Bagaimana jika polisi benar-benar menahan Farhan? Bagaimana jika orang-orang yang memusuhi Farhan berhasil menjatuhkannya? Pikiran-pikiran itu terus berputar di kepalaku, membuat tidurku malam itu begitu gelisah. Keesokan harinya, Farhan pergi ke kantor polisi sejak pagi. Aku menunggunya di rumah dengan perasaan was-was. Beberapa jam kemudian, seorang tetangga datang, memberitahuku bahwa Farhan sedang dimintai keterangan oleh penyidik. Kabar itu membuatku semakin cemas. Aku mencoba menghubungi Farhan berkali-kali, tapi teleponnya tidak aktif. Akhirnya, aku memutuskan untuk pergi ke kantor polisi sendiri.
Saat sampai di sana, aku melihat Farhan duduk di ruang tunggu dengan wajah pucat. Matanya tampak lelah dan tubuhnya terlihat lesu. Aku mendekatinya dengan hati-hati. "Farhan, bagaimana keadaanmu?" Ia tersenyum tipis, namun senyum itu tak mampu menyembunyikan kelelahannya. "Aku baik-baik saja, Rensika. Mereka hanya bertanya banyak hal tentang masa laluku. Aku sudah menjelaskan semuanya, tapi mereka tampaknya belum puas." Aku menggenggam tangannya erat-erat. "Jangan khawatir, Farhan. Kita akan cari cara untuk membantumu. Aku yakin kau tidak bersalah." Namun, situasi semakin memburuk. Beberapa hari kemudian, polisi mengumumkan bahwa Farhan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Mereka mengklaim memiliki cukup bukti untuk menahan Farhan sementara waktu selama penyelidikan berlangsung. Aku merasa dunia runtuh saat mendengar kabar itu. Farhan dibawa ke kantor polisi untuk ditahan selama beberapa hari ke depan. Setelah Farhan ditahan, aku merasa seperti berada di jurang kegelapan. Setiap hari, aku pergi ke kantor polisi untuk meminta izin mengunjunginya. Saat bertemu dengannya, di ruang tahanan, aku melihat betapa lelahnya ia. Tubuhnya yang dulu tegap kini tampak kurus, matanya merah karena kurang tidur, dan suaranya serak karena stres. Namun, meski dalam kondisi seperti itu, ia masih berusaha tersenyum untukku. "Rensika," katanya pelan, "maafkan aku karena sudah membawamu ke dalam masalah besar seperti ini. Aku tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki semua ini." Aku menggenggam tangannya erat-erat, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. "Jangan minta maaf, Farhan. Ini bukan salahmu. Kita hanya perlu membuktikan bahwa kau tidak bersalah. Aku akan mencari cara untuk membantumu keluar dari sini." Namun, di balik keteguhan kata-kataku, aku merasa begitu bingung dan putus asa. Bagaimana caranya membuktikan bahwa Farhan tidak bersalah? Siapa yang harus aku hubungi? Apakah ada orang yang bisa membantu? Selama beberapa hari berikutnya, aku mencoba mencari informasi sebanyak mungkin tentang kasus yang melibatkan Farhan. Aku mengunjungi beberapa teman lamanya, mencoba mendapatkan petunjuk tentang siapa yang mungkin berada di balik ancaman dan tuduhan itu. Namun, jawaban yang kudapat hanya membuatku semakin frustrasi. Banyak dari mereka enggan bicara, seolah-olah mereka takut terlibat dalam masalah ini. Suatu sore, saat aku sedang duduk di teras rumah sambil memikirkan langkah berikutnya, seorang pria tua mendekatiku. Ia adalah Pak Hadi, seorang tetangga yang dulu pernah bekerja sama dengan Farhan di pasar tradisional. "Rensika," katanya pelan, "aku dengar suamimu sedang menghadapi masalah besar. Apakah ada yang bisa aku bantu?" Aku menatapnya dengan penuh harapan. "Pak Hadi, apakah Bapak tahu sesuatu tentang kasus yang melibatkan Farhan?" Pak Hadi menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Ada satu hal yang mungkin bisa membantu. Dulu, ada seorang pria bernama Arman yang sering menjadi musuh Farhan. Mereka pernah terlibat perselisihan besar soal wilayah kekuasaan. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup, tapi mungkin dia punya dendam terhadap Farhan." Aku merasa jantungku berdebar-debar mendengar informasi itu. Di mana aku bisa menemukan Arman? Pak Hadi menggeleng pelan. Aku tidak tahu pasti, tapi aku dengar dia tinggal di daerah pinggiran kota. Cobalah cari tahu dari orang-orang di sana. Setelah pembicaraan itu, aku langsung memutuskan untuk pergi ke daerah pinggiran kota yang disebutkan Pak Hadi. Aku tahu ini adalah risiko besar, tapi aku tak punya pilihan lain. Aku harus mencari kebenaran agar Farhan bisa bebas dari tuduhan yang tak adil. Setelah beberapa jam mencari, aku akhirnya menemukan sebuah warung kecil di ujung jalan. Di sana, aku bertemu dengan seorang pria paruh baya yang tampaknya mengenal Arman. "Arman?" katanya setelah aku menyebutkan nama itu. "Ya, dia memang tinggal di sini, tapi aku tidak tahu apakah dia mau bicara denganmu." Aku merasa lega mendengar bahwa Arman masih hidup. "Tolong, aku butuh bantuannya. Suamiku sedang ditahan karena tuduhan yang salah. Aku yakin dia tahu sesuatu tentang ini." Pria itu menghela napas panjang sebelum akhirnya memberiku alamat Arman.
Dengan perasaan gugup, aku menuju ke rumahnya. Ketika aku sampai di sana, seorang pria bertubuh kurus dengan wajah penuh kerutan membukakan pintu. "Siapa kau?" tanyanya dengan nada dingin. Aku memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuanku. Awalnya, Arman tampak enggan berbicara. Namun, setelah aku menjelaskan bahwa Farhan telah meninggalkan dunia hitam dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, dia mulai melunak. "Baiklah," katanya akhirnya. "Aku akan memberitahumu apa yang aku tahu. Tapi ingat, ini demi keadilan, bukan untuk membantu Farhan." Aku mengangguk penuh harap. Arman mulai bercerita tentang konflik lama antara dirinya dan Farhan, serta bagaimana ia mencoba membalas dendam dengan cara menyebarkan informasi palsu kepada polisi. Ia juga memberiku beberapa dokumen penting yang bisa membuktikan bahwa Farhan tidak terlibat dalam kasus tersebut. Setelah mendapatkan informasi itu, aku langsung kembali ke kantor polisi untuk menyerahkan bukti-bukti baru kepada penyidik. Aku tahu ini adalah kesempatan terakhir kami untuk membuktikan bahwa Farhan tidak bersalah. Beberapa hari kemudian, polisi akhirnya memeriksa dokumen-dokumen yang kuberikan. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, mereka menyimpulkan bahwa Farhan tidak terlibat dalam kasus tersebut. Tuduhan terhadapnya dicabut, dan ia akhirnya dibebaskan dari tahanan. Ketika aku melihat Farhan keluar dari kantor polisi, aku langsung memeluknya erat-erat. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Farhan, kau sudah bebas," kataku dengan suara bergetar. Farhan memelukku balik, matanya juga penuh dengan air mata. "Terima kasih, Rensika. Terima kasih sudah percaya padaku dan berjuang untukku." Aku hanya tersenyum lemah. "Kita sudah melewati ini bersama, Farhan. Sekarang, mari kita mulai lagi dari awal." Dan begitulah, kami berhasil melewati ujian besar pertama dalam pernikahan kami. Meski badai sempat menghantam, kami tetap tegar karena saling percaya dan mendukung satu sama lain. Kami tahu, tantangan-tantangan lain mungkin masih akan datang, tapi kami siap menghadapinya bersama-sama. Farhan akhirnya bebas, tapi bayang-bayang kasus itu masih terasa menggantung di atas kami. Meskipun tuduhan telah dicabut dan polisi memastikan bahwa ia tidak bersalah, kejadian ini meninggalkan luka mendalam, baik di hati Farhan maupun di hubungan kami. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana ia berubah sejak hari-hari pertama ia ditahan. Wajahnya yang dulu penuh semangat kini tampak lebih murung, dan sorot matanya seringkali kosong seolah pikirannya terus-menerus kembali ke masa lalu yang kelam. Setelah beberapa hari bebas, Farhan mulai mencoba kembali menjalani rutinitas harian. Namun, aku tahu ia belum sepenuhnya pulih. Ia sering duduk sendiri di teras rumah selama berjam-jam, hanya menatap kejauhan tanpa bicara apapun. Kadang-kadang, ia bergumam pelan, "Apa aku benar-benar layak untuk hidup seperti ini, Rensika? Apa aku pantas bahagia setelah semua kesalahan yang kulakukan?" Pertanyaan-pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku ingin sekali meyakinkannya bahwa ia layak mendapatkan kebahagiaan, bahwa taubatnya adalah langkah besar yang patut dihargai. Tapi, aku juga tahu, kata-kata saja tidak cukup. Ia butuh waktu, dan ia butuh bukti nyata bahwa ia mampu menjadi pribadi yang lebih baik. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman depan, aku mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku menoleh dan melihat Arif, salah satu teman lamanya yang pernah datang membawa masalah. Jantungku langsung berdebar-debar. Apa dia datang untuk membuat masalah baru? Arif turun dari motornya dengan senyum sinis yang sama seperti dulu. "Halo Farhan," katanya sambil melangkah masuk tanpa permisi. Farhan, yang sedang duduk di kursi tamu, langsung bangkit dengan ekspresi tegang. "Ada apa lagi, Arif?" tanyanya dingin. Arif tertawa kecil. "Kau pikir semuanya sudah selesai begitu saja? Kau tahu siapa yang membocorkan informasi palsu ke polisi, kan? Itu karena ada orang-orang yang masih dendam padamu." Farhan mengepalkan tangannya erat-erat. "Aku tidak peduli siapa yang melakukannya. Aku sudah meninggalkan dunia itu, Arif. Jangan coba-coba tarik aku kembali." Arif melangkah lebih dekat, hingga wajahnya hanya beberapa sentimeter dari Farhan. "Aku hanya ingin memberitahumu, Farhan, kalau kau berpikir kau bisa hidup damai tanpa konsekuensi, kau salah besar.
Masa lalumu tidak akan pernah hilang. Aku merasa tubuhku gemetar mendengar percakapan itu. Aku ingin maju dan menghentikan mereka. Tapi aku takut jika campur tanganku malah memperburuk situasi. Untungnya Farhan tetap tenang meski wajahnya memerah karena amarah. Arif, aku sudah bilang, aku tidak ingin urusan lagi dengan dunia itu. Kalau kau datang hanya untuk mengancam, lebih baik pergi sekarang. Arif tertawa keras sebelum akhirnya pergi meninggalkan rumah kami. Setelah ia pergi, Farhan langsung duduk kembali di kursi tamu dengan napas yang berat. Aku mendekatinya dan bertanya, "Farhan, apakah kau baik-baik saja?" Ia mengangguk pelan, tapi aku tahu ia sedang berusaha menahan emosinya. Aku tidak tahu harus bagaimana, Rensika. Sepertinya mereka tidak akan pernah membiarkanku hidup tenang. Aku duduk di sampingnya dan memegang tangannya erat-erat. Farhan, kita sudah melewati ujian besar kemarin. Kita bisa melewati ini juga. Kita hanya perlu tetap kuat dan saling mendukung. Beberapa hari setelah kunjungan Arif, suasana di rumah kami semakin suram. Farhan jarang bicara, dan ketika ia bicara, suaranya terdengar lemah. Aku mencoba menemani dia sebisa mungkin, tapi aku merasa ada jurang besar yang mulai terbentuk di antara kami. Ia tampak semakin asing, seolah-olah ia sedang mencoba melawan rasa bersalah dan ketakutan yang menghantuinya. Suatu malam, saat kami sedang duduk di ruang tamu, Farhan tiba-tiba berkata, "Rensika, aku merasa seperti aku gagal menjadi suami yang baik untukmu. Aku hanya membawamu ke dalam masalah besar. Aku tidak tahu apakah aku pantas mendapatkan cintamu." Aku langsung menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Farhan, jangan pernah katakan itu lagi. Kita adalah pasangan, dan kita berjanji untuk saling mendukung dalam suka dan duka. Aku mencintaimu bukan karena kesempurnaanmu, tapi karena usaha kerasmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik." Farhan menundukkan kepala, air mata mulai membasahi pipinya. "Aku hanya takut kalau aku tidak bisa melindungimu. Aku takut kalau suatu hari nanti, masa laluku akan menghancurkan kita." Aku menggenggam kedua tangannya dan berkata dengan tegas, "Farhan, aku di sini bukan karena aku butuh perlindungan. Aku di sini karena aku percaya padamu. Aku percaya bahwa kau sudah berubah, dan aku percaya bahwa kita bisa melewati semua ini bersama-sama. Jadi, jangan menyerah." Farhan menatapku dengan mata basah, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, Rensika. Terima kasih sudah tetap ada di sisiku meski aku berulang kali membuatmu kecewa." Setelah pembicaraan itu, Farhan mulai mencoba bangkit kembali. Ia memutuskan untuk menghindari segala bentuk kontak dengan teman-teman lamanya, bahkan Arif. Ia juga mulai lebih aktif dalam kegiatan keagamaan di masjid setempat, berharap agar ia bisa menemukan kedamaian di tengah badai yang terus menghantui kami. Namun tantangan terbesar datang dari dirinya sendiri. Ada kalanya ia merasa sangat lelah dan putus asa, seolah-olah usaha kerasnya untuk meninggalkan masa lalu sia-sia. Suatu malam, saat kami sedang berdoa bersama di ruang tamu, Farhan tiba-tiba berbisik, "Rensika, apa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar akan menerima taubatku? Apa Dia benar-benar bisa memaafkan semua dosa-dosaku?" Aku menatapnya dengan penuh keyakinan. "Farhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun. Asalkan kau sungguh-sungguh bertaubat dan berusaha memperbaiki diri, Dia pasti akan menerima taubatmu. Yang penting adalah kau tidak boleh menyerah." Farhan mengangguk pelan, lalu melanjutkan doanya dengan suara yang lebih mantap. Aku merasa lega melihatnya mulai menemukan kekuatan baru dalam ibadahnya. Perlahan-lahan, kehidupan kami mulai kembali normal. Farhan kembali bekerja sebagai sopir truk, dan aku melanjutkan rutinitasku di rumah. Kami berdua masih sering membicarakan masa lalu, tapi kali ini bukan untuk menyesali kesalahan, melainkan untuk belajar dari pengalaman dan menjadi lebih kuat. Pada suatu pagi, saat matahari mulai naik tinggi di langit, Farhan berkata padaku, "Rensika, aku ingin kita memulai lagi dari awal. Aku ingin kita membangun kehidupan baru yang lebih baik, tanpa bayang-bayang masa lalu." Aku tersenyum, lalu mengangguk. "Ya Farhan, mari kita mulai lagi.
Kita sudah melewati badai besar ini, dan sekarang saatnya kita fokus pada masa depan. Dan begitulah kami berdua sepakat untuk melangkah maju. Meski jejak masa lalu masih ada, kami tahu bahwa cinta dan kepercayaan adalah fondasi yang kuat untuk membangun kehidupan baru. Kami tahu bahwa tantangan-tantangan lain mungkin masih akan datang, tapi kami siap menghadapinya bersama-sama. Di tengah semua ketidakpastian itu, satu hal yang pasti. Kami adalah pasangan yang saling mencintai, saling mendukung, dan saling percaya. Dan itulah yang membuat kami mampu melewati segala rintangan. Pagi itu, udara terasa lebih segar dari biasanya. Matahari bersinar cerah, dan angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Namun, meski suasana di luar rumah begitu, damai hatiku masih dipenuhi oleh kegelisahan. Farhan sudah mulai kembali bekerja sebagai sopir truk. Tapi aku tahu, ia belum sepenuhnya pulih dari trauma akibat kasus yang baru saja kami hadapi. Ia sering terlihat murung saat berada di rumah, dan kadang-kadang ia tampak seperti orang yang kehilangan arah. Aku mencoba memahami perasaannya. Bagaimana mungkin seseorang bisa melupakan masa lalu yang begitu kelam? Masa lalu Farhan bukan hanya tentang kesalahan-kesalahan yang ia buat, tapi juga tentang orang-orang yang masih ingin menjatuhkannya. Aku tahu bahwa Arif dan teman-temannya bukanlah satu-satunya ancaman. Ada banyak bayangan gelap lain yang mungkin masih mengintai kami dari sudut-sudut yang tak terduga. Namun aku tak ingin menyerah. Aku bertekad untuk membantu Farhan melewati semua ini. Setiap hari, aku mencoba memberinya dukungan dengan cara-cara kecil, memasak makanan favoritnya, mendengarkan cerita-ceritanya tanpa menghakimi, atau sekadar duduk diam di sampingnya ketika ia butuh waktu untuk merenung. Aku percaya bahwa cinta dan kesabaran adalah kunci untuk membantunya bangkit kembali. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan halaman depan, Farhan tiba-tiba datang menghampiriku. Wajahnya tampak tegang, dan matanya penuh dengan kecemasan. "Rensika," katanya pelan, "aku harus pergi ke kantor polisi lagi." Hatiku langsung berdebar-debar. "Kenapa? Apa ada masalah lagi?" Farhan menggeleng pelan. "Tidak, bukan masalah baru, tapi mereka meminta keterangan tambahan tentang kasus lama itu. Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada informasi yang terlewat." Aku merasa lega mendengar bahwa ini bukan masalah baru, tapi tetap saja aku khawatir. "Kau yakin kau bisa menghadapinya?" Farhan tersenyum tipis. "Aku harus bisa, Rensika. Aku tidak punya pilihan lain." Setelah Farhan pergi, aku duduk di kursi teras, memikirkan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Aku tahu bahwa kami tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan. Kami harus mencari cara untuk benar-benar menutup pintu masa lalu Farhan. Tapi, bagaimana caranya? Beberapa jam kemudian, Farhan pulang dengan wajah yang lebih tenang. "Bagaimana hasilnya?" tanyaku cemas. Farhan duduk di kursi tamu dan menghela napas panjang. "Polisi sudah hampir menyelesaikan penyelidikan. Mereka yakin bahwa aku tidak terlibat dalam kasus itu. Tapi, ada satu hal yang mereka temukan." Aku menatapnya dengan penasaran. "Apa itu?" Farhan menundukkan kepala sejenak sebelum akhirnya berkata, "Han, mereka menemukan bahwa salah satu mantan rekan lamaku yang bernama Arman adalah dalang di balik semua ini. Dia yang menyebarkan informasi palsu ke polisi agar aku ditahan." Aku merasa jantungku berdebar-debar. "Jadi, Arman adalah orang yang ingin menjatuhkanmu?" Farhan mengangguk pelan. "Ya, dia masih dendam padaku karena perselisihan besar yang pernah terjadi dulu. Polisi bilang mereka akan menindaklanjuti kasus ini, tapi aku tidak tahu apakah dia akan ditangkap atau tidak." Aku merasa marah mendengar hal itu. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu kejam hanya demi balas dendam? Namun, aku juga merasa lega karena akhirnya kami tahu siapa musuh sebenarnya di balik semua ini. "Farhan, apa yang akan kita lakukan sekarang?" Farhan menatapku dengan tatapan tegas. "Kita tidak akan melakukan apapun, Rensika. Biar polisi yang menangani ini. Aku tidak ingin terlibat lagi dengan dunia itu." Aku mengangguk setuju. "Baiklah Farhan, kita serahkan semuanya pada polisi." Beberapa hari kemudian, kabar baik akhirnya datang. Polisi berhasil menangkap Arman
dan beberapa rekannya yang terlibat dalam kasus ini. Mereka mengakui bahwa mereka sengaja menyebarkan informasi palsu untuk menjatuhkan Farhan. Kabar ini membuat kami merasa lega, meski kami tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Ada banyak jejak masa lalu Farhan yang mungkin masih bisa menjadi bom waktu di masa depan. Namun, kali ini kami memutuskan untuk tidak lagi memikirkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Farhan mulai lebih fokus pada pekerjaannya, dan aku pun mencoba menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih tenang. Kami berdua sepakat untuk tidak membiarkan masa lalu menguasai pikiran kami lagi. Suatu malam, saat kami sedang duduk di teras rumah, Farhan tiba-tiba berkata, "Rensika, aku ingin kita pindah dari Tuban." Aku menoleh padanya dengan kaget. "Pindah? Kenapa?" Farhan menghela napas panjang sebelum menjawab. "Aku merasa Tuban sudah terlalu penuh dengan kenangan buruk. Aku ingin kita memulai hidup baru di tempat yang jauh dari semua ini. Di mana tidak ada orang yang mengenal masa laluku, dan di mana kita bisa hidup damai tanpa rasa takut." Aku merenung sejenak. Pindah ke kota lain adalah keputusan besar, tapi aku bisa memahami alasan Farhan. Kalau itu yang kau inginkan, Farhan, aku akan mendukungmu. Tapi, apa kita sudah siap untuk meninggalkan semuanya di sini? Farhan tersenyum, tipis. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tapi aku yakin ini adalah langkah yang tepat untuk kita. Kita sudah melewati banyak ujian, Rensika. Sekarang saatnya kita membangun kehidupan baru yang lebih baik. Aku mengangguk pelan. Baiklah, Farhan, mari kita pindah. Mari kita mulai lagi dari awal. Dan begitulah, kami mulai merencanakan pindah ke kota lain. Meski ada rasa sedih karena harus meninggalkan tempat yang sudah lama kami tinggali, kami tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Kami ingin memulai hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu, tanpa prasangka negatif dari orang-orang di sekitar kami. Di tengah semua ketidakpastian itu, satu hal yang pasti. Kami adalah pasangan yang saling mencintai, saling mendukung, dan saling percaya. Dan itulah yang membuat kami mampu melewati segala rintangan. Kami tahu bahwa masa depan mungkin masih penuh tantangan, tapi kami siap menghadapinya bersama-sama. Saat matahari mulai terbenam di Cakrawala, aku merasakan secercah harapan baru di hatiku. Kami sudah melewati badai besar ini, dan sekarang saatnya kami melangkah menuju cahaya. Beberapa minggu setelah keputusan untuk pindah, kami mulai mengemas barang-barang dan merencanakan langkah-langkah praktis untuk memulai hidup baru. Tuban, tempat yang sudah lama menjadi rumah bagi kami berdua, kini terasa seperti halaman yang harus kami tinggalkan demi masa depan yang lebih baik. Meski ada rasa berat di hati, aku tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Kami tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu Farhan. Dan pindah ke kota lain adalah cara terbaik untuk melangkah maju. Farhan tampak lebih semangat selama proses persiapan ini. Ia mulai mencari informasi tentang pekerjaan di kota baru, sementara aku membantu dengan menjual beberapa barang yang tidak kami perlukan lagi. Ada banyak kenangan yang tersimpan dalam benda-benda itu. Furniture tua, peralatan dapur, bahkan beberapa buku yang sering dibaca Farhan saat ia belajar agama. Namun, kami sepakat bahwa meninggalkan barang-barang ini adalah bagian dari proses melepaskan masa lalu. Suatu sore, saat kami sedang membersihkan gudang kecil di belakang rumah, aku menemukan sebuah kotak kayu yang sudah lama tak tersentuh. Di dalamnya, ada beberapa foto lama Farhan bersama teman-temannya dulu. Mereka semua tampak begitu muda, begitu liar, dan begitu berbeda dari Farhan yang sekarang. Aku menatap foto-foto itu dengan campuran rasa penasaran dan sedih. "Farhan," kataku, pelan, "apa kau masih ingat mereka?" Farhan mendekatiku dan melihat isi kotak itu. Ia tersenyum tipis, tapi matanya tampak kosong. "Ya, aku masih ingat mereka. Dulu mereka adalah keluargaku. Tapi, sekarang, aku sudah punya keluarga baru. Kamu." Aku merasa jantungku bergetar mendengar kata-katanya. "Kita akan menyimpan kenangan ini sebagai pengingat, Farhan. Pengingat tentang betapa jauhnya kau sudah berubah." Farhan mengangguk pelan, lalu menutup kotak itu.
tidak perlu membawa kenangan buruk ke kota baru, Rensika. Kita hanya butuh harapan. Beberapa hari kemudian, kami akhirnya siap untuk pindah. Rumah kami di Tuban sudah dikosongkan, dan barang-barang penting sudah dimuat ke dalam truk sewaan. Saat kami berdiri di depan pintu rumah untuk terakhir kalinya, aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada rasa sedih karena harus meninggalkan tempat yang penuh kenangan, tapi juga ada rasa lega karena kami sedang melangkah menuju babak baru dalam hidup kami. Perjalanan menuju kota baru memakan waktu hampir 1 hari penuh. Kami berhenti beberapa kali untuk istirahat, dan selama perjalanan itu, Farhan tampak lebih ceria daripada biasanya. Ia bercerita tentang rencana-rencana barunya, tentang pekerjaan yang ingin ia coba, tentang rumah sederhana yang ingin ia bangun, dan tentang kehidupan yang lebih damai bersamaku. Aku mendengarkan semua itu dengan senyum di wajah, meski dalam hati aku masih merasa sedikit cemas. Apakah kami benar-benar bisa memulai lagi tanpa beban? Saat kami tiba di kota baru, suasana terasa begitu asing. Kota ini lebih besar daripada Tuban, dengan gedung-gedung tinggi dan jalanan yang ramai. Namun, ada sesuatu yang menenangkan tentang keramaian ini. Seolah-olah kami bisa menyembunyikan diri di tengah orang-orang yang tidak mengenal kami. Rumah yang kami sewa sementara terletak di pinggiran kota, cukup jauh dari pusat keramaian. Meski sederhana, rumah itu terasa hangat dan nyaman. Hari-hari pertama di kota baru terasa seperti awal yang segar. Farhan mulai bekerja sebagai sopir truk untuk perusahaan logistik lokal, sementara aku mencoba membuka usaha kecil-kecilan membuat kue dan camilan tradisional untuk dijual ke tetangga-tetangga. Kami berdua saling mendukung dalam setiap langkah kecil yang kami ambil. Setiap malam, kami duduk bersama di teras rumah, menikmati angin malam yang sejuk sambil membicarakan rencana-rencana masa depan. Namun, meski kami berusaha keras untuk melupakan masa lalu, kadang-kadang ada momen-momen ketika kenangan itu datang kembali tanpa permisi. Suatu malam, saat kami sedang berdoa bersama di ruang tamu, Farhan tiba-tiba berkata, "Rensika, apa kau pernah menyesal menikah denganku?" Pertanyaan itu membuatku terdiam sesaat. Aku menatapnya dengan tatapan lembut. "Farhan, aku tidak pernah menyesal. Kita memang menghadapi banyak tantangan, tapi aku tahu bahwa kita bisa melewati semuanya bersama-sama. Kau sudah berubah dan aku bangga padamu." Farhan tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Rensika. Terima kasih sudah tetap ada di sisiku, meski aku sering membuatmu kecewa." Aku menggenggam tangannya erat-erat. "Kita adalah pasangan, Farhan. Kita berjanji untuk saling mendukung dalam suka dan duka. Itu adalah janji yang harus kita pegang teguh." Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan kami di kota baru mulai stabil. Farhan semakin nyaman dengan pekerjaannya, dan usaha kecil-kecilanku mulai berkembang. Kami juga mulai berinteraksi lebih banyak dengan tetangga-tetangga sekitar yang menerima kami dengan ramah tanpa prasangka negatif. Ada komunitas keagamaan yang aktif di masjid dekat rumah, dan Farhan mulai terlibat dalam kegiatan-kegiatan mereka. Ia bahkan dipercaya untuk menjadi salah satu pengurus masjid, sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan bisa terjadi. Suatu pagi, saat kami sedang sarapan bersama, Farhan tiba-tiba berkata, "Rensika, aku ingin merayakan ulang tahun pernikahan kita dengan sederhana. Bagaimana kalau kita mengundang beberapa tetangga untuk makan malam?" Aku tersenyum mendengar ide itu. "Itu ide yang bagus, Farhan. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan ini adalah momen yang tepat untuk merayakan kebahagiaan kita." Malam itu, kami mengundang beberapa tetangga dekat untuk makan malam di rumah. Aku memasak beberapa hidangan favorit Farhan, sementara ia bertanggung jawab atas minuman dan hiburan ringan. Suasana malam itu begitu hangat dan penuh tawa. Para tetangga tampak sangat menghargai upaya kami untuk menjalin hubungan baik dengan mereka. Setelah para tamu pulang, Farhan duduk di kursi tamu dengan wajah penuh rasa syukur. "Rensika," katanya pelan, "aku tidak pernah membayangkan bahwa kita bisa sampai sejauh ini. Aku pikir aku akan selalu hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Tapi ternyata, kita bisa membangun kehidupan baru yang lebih baik." Aku duduk di sampingnya dan memegang tangannya.
Itu karena kita saling percaya, Farhan. Kita tahu bahwa cinta bukan hanya tentang kesempurnaan, tapi tentang usaha keras untuk menjadi lebih baik bersama. Farhan tersenyum lebar, lalu menarik napas panjang. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikanmu padaku. Kau adalah alasan aku terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Aku merasakan air mata membasahi pipiku. Dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membimbing kita melewati semua ujian ini. Kita sudah melalui badai besar, Farhan. Sekarang saatnya kita menikmati ketenangan. Malam itu, kami duduk berdua di teras rumah, menatap langit yang penuh bintang. Udara malam terasa begitu damai, dan hatiku dipenuhi oleh rasa syukur. Kami sudah melewati banyak ujian, tapi kami berhasil membangun kehidupan baru yang lebih baik. Kami tahu bahwa tantangan-tantangan lain mungkin masih akan datang, tapi kami siap menghadapinya bersama-sama. Di tengah semua ketidakpastian itu, satu hal yang pasti, kami adalah pasangan yang saling mencintai, saling mendukung, dan saling percaya. Dan itulah yang membuat kami mampu melewati segala rintangan. Kami sudah memulai babak baru dalam hidup kami, dan kami yakin bahwa masa depan akan lebih cerah daripada masa lalu. Setahun telah berlalu sejak kami pindah ke kota baru. Kehidupan kami di sini terasa seperti mimpi yang perlahan menjadi kenyataan. Farhan semakin mapan dalam pekerjaannya sebagai sopir truk, bahkan ia mulai dipercaya untuk mengelola rute-rute penting yang lebih besar. Aku, di sisi lain, berhasil mengembangkan usaha kecil-kecilanku menjual kue dan camilan tradisional. Pelanggan-pelanggan tetap mulai bermunculan, dan aku merasa bangga bisa memberikan kontribusi nyata bagi keluarga kami. Namun, ada satu hal yang terus menggelayuti pikiran Farhan, impian untuk memiliki anak. Sejak beberapa bulan lalu, ia sering membicarakan tentang bagaimana indahnya memiliki keluarga kecil yang lengkap. "Rensika," katanya suatu malam saat kami duduk bersama di teras, "Rumah, aku ingin kita punya anak. Aku ingin mendengar suara tawa mereka mengisi rumah ini." Aku tersenyum mendengar kata-katanya. "Aku juga ingin itu, Farhan. Tapi kita harus bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan apa yang terbaik untuk kita pada waktu yang tepat." Farhan mengangguk, pelan, namun matanya masih penuh harapan. "Ya, aku tahu. Aku hanya tidak sabar menunggu momen itu." Beberapa bulan kemudian, harapan itu akhirnya terwujud. Aku hamil. Kabar ini membuat kami berdua begitu gembira, hingga tak bisa berkata apa-apa selama beberapa saat setelah dokter memastikannya. Farhan langsung memelukku erat-erat, air mata kebahagiaan membasahi pipinya. "Rensika," katanya dengan suara bergetar, "kita akhirnya akan menjadi orang tua." Aku hanya bisa tersenyum lemah, hatiku dipenuhi oleh rasa syukur yang tak terhingga. "Ya Farhan, ini adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sejak kabar kehamilan itu, kehidupan kami semakin dipenuhi oleh kebahagiaan. Farhan menjadi lebih protektif terhadapku, selalu memastikan aku makan dengan baik dan beristirahat cukup. Ia juga mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan si kecil, membeli perlengkapan bayi, mengecat kamar dengan warna-warna cerah, bahkan belajar cara merawat bayi dari buku-buku yang ia pinjam dari perpustakaan masjid. Namun di tengah semua kebahagiaan itu, ada satu hal yang tak pernah kami lupakan. Pentingnya pendidikan spiritual bagi anak-anak kami kelak. Farhan sering berkata bahwa ia ingin anak-anak kami tumbuh menjadi pribadi yang saleh dan saleha, yang tidak hanya mencintai dunia, tapi juga takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Rensika," katanya suatu sore saat kami sedang berbincang di ruang tamu, "aku ingin menulis surat untuk anak-anak kita nanti. Surat yang bisa mereka baca ketika mereka dewasa, agar mereka tahu tentang perjalanan hidup kita, dan bagaimana kita sampai di titik ini." Aku setuju dengan ide itu. Itu ide yang bagus, Farhan. Mereka harus tahu tentang perjuangan kita, tentang cinta dan pengorbanan yang kita lakukan demi mereka. Maka, Farhan mulai menulis surat itu. Setiap malam, setelah sholat Isya, ia duduk di meja kecil di sudut ruang tamu, menulis dengan tangan yang penuh ketulusan. Aku kadang-kadang melihatnya dari balik pintu, tersenyum melihat betapa seriusnya ia menuliskan setiap kata.
Ia menulis tentang masa lalunya yang kelam, tentang bagaimana ia bertemu denganku, tentang ujian-ujian yang kami hadapi bersama, dan tentang harapannya untuk masa depan anak-anak kami. Suatu malam, saat ia sudah selesai menulis surat itu, ia memanggilku untuk membacanya bersama-sama. Di dalam surat itu, Farhan menulis, "Anak-anakku tercinta, ketahuilah bahwa ayahmu dulunya adalah seorang pria yang penuh dosa. Ayah pernah melakukan kesalahan-kesalahan besar yang membuat banyak orang menderita. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ayah kesempatan untuk bertaubat, dan ayah bertemu dengan ibumu, wanita yang penuh kesabaran dan cinta. Bersama ibumu, ayah belajar arti cinta sejati, cinta yang tidak hanya tentang kesenangan, tapi juga tentang pengorbanan dan usaha keras untuk menjadi lebih baik. Kami telah melewati banyak ujian dalam hidup ini, tapi kami selalu berpegang teguh pada satu prinsip, saling mendukung dalam suka dan duka. Kami ingin kalian tumbuh menjadi pribadi yang kuat, yang tidak hanya mencintai dunia, tapi juga takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ingin kalian menjadi orang-orang yang selalu berusaha memperbaiki diri meski kalian pasti akan menghadapi kesalahan dan kegagalan. Ketahuilah bahwa kami sangat mencintai kalian. Kami berharap kalian bisa menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, keikhlasan, dan keberanian untuk menghadapi tantangan apapun. Jangan pernah takut untuk bermimpi, dan jangan pernah menyerah jika kalian jatuh. Karena itulah pelajaran terbesar yang ayah dan ibumu pelajari dalam hidup ini." Setelah membaca surat itu, aku merasakan air mata membasahi pipiku. "Farhan," kataku pelan, "ini adalah surat yang indah. Anak-anak kita pasti akan sangat bangga padamu." Farhan tersenyum tipis. Matanya juga basah karena emosi. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Bahwa taubat dan usaha keras untuk menjadi lebih baik adalah kunci untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian, anak pertama kami lahir. Seorang bayi laki-laki yang sehat dan lucu, yang kami beri nama Raffi. Saat pertama kali melihat wajahnya, aku merasa seperti menemukan arti sebenarnya dari kebahagiaan. Farhan tampak begitu bahagia, hingga ia tak bisa berhenti tersenyum selama beberapa hari. Kehadiran Raffi membawa kehangatan baru ke dalam rumah kami. Setiap pagi, kami bergantian menggendongnya, menyanyikan lagu-lagu kecil, atau sekadar menatap wajah mungilnya yang damai. Farhan sering berbicara padanya, meski Raffi belum bisa memahami apa yang ia katakan. "Nak," katanya suatu pagi, "ayah dan ibumu sudah melewati banyak badai untuk sampai di sini. Kami berharap kau bisa tumbuh menjadi pria yang kuat dan beriman, yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Aku mendekat dan mengusap kepala Raffi lembut. "Ya nak, kami akan selalu ada di sisimu, mendukungmu dalam setiap langkahmu." Hari-hari berikutnya terasa seperti babak baru dalam hidup kami. Kami tidak hanya menjadi suami istri, tapi juga menjadi orang tua yang bertanggung jawab atas kehidupan seorang anak. Meski tantangan-tantangan pasti masih akan datang, kami yakin bahwa kami bisa menghadapinya bersama-sama. Kami sudah belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kesenangan, tapi juga tentang pengorbanan, keikhlasan, dan usaha keras untuk menjadi lebih baik. Di tengah semua ketidakpastian itu, satu hal yang pasti, kami adalah keluarga yang saling mencintai, saling mendukung, dan saling percaya. Dan itulah yang membuat kami mampu melewati segala rintangan. Kami sudah melewati badai besar, dan sekarang saatnya kami menikmati ketenangan bersama anak-anak kami. Saat matahari terbit di pagi hari, aku sering duduk di teras rumah, memandangi langit yang cerah sambil memikirkan perjalanan hidup kami. Dulu, aku tak pernah membayangkan bahwa aku akan menikah dengan mantan preman bertato, apalagi memiliki keluarga kecil yang begitu bahagia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencananya sendiri, dan aku bersyukur atas semua yang telah terjadi. Farhan datang, menghampiriku, membawa secangkir teh hangat. "Rensika," katanya pelan, "aku bersyukur atas semua yang kita miliki sekarang. Kita sudah melewati banyak hal,
tapi lihatlah betapa indahnya hasilnya. Aku tersenyum, lalu menggenggam tangannya erat-erat. Ya Farhan, kita sudah melewati semua itu bersama-sama. Sekarang, mari kita nikmati kebahagiaan ini. Dan begitulah, kehidupan kami berlanjut dengan penuh rasa syukur. Kami tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tapi kami siap menghadapinya bersama-sama. Kami sudah belajar bahwa cinta sejati adalah tentang menerima kekurangan, mendukung perubahan positif, dan selalu berusaha menjadi lebih baik demi kebahagiaan bersama.